Halo teman-teman, jadi bertemu lagi sama aku, Isti Zahra Felina. Dan kali ini kita akan melaksanakan interview terkait dengan pengaruh media negatif terhadap kesehatan seseorang. Nah, kali ini kita udah ditemani dengan Mbak siapa? Boleh perkenalan dulu? Halo, perkenalkan saya Rosinda Rizky Sapahana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Ekonomi Pembangunan. Baik, Mbak Ocha. Mungkin aku mulai lagi langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, gimana sih Mbak Ocha ini memulai kebiasaan berlari menggunakan Strava? Mungkin bisa diceritain. Oke, awal mula tuh saya menggunakan Strava itu kan karena teman-teman saya itu hobi lari. Tadinya saya nggak hobi lari kan, saya hobinya bener-bener bahan, kayak nggak suka lari karena kayak capek gitu kan. Setelah mungkin gara-gara ikut teman-teman yang FOMO sama teman-teman akhirnya pakai, terus teman-teman saya tuh pakai Strava itu kan. Saya tanya, "Kenapa kok pakai Strava?" gitu. Kan di situ kan saya juga lagi mau program diet, pengen nurunin berat badan karena kebanyakan rebahan kan ya, mungkin kayak pulang kuliah cuman habis itu ke kelas, pulang kelas misal tuh langsung rebahan aja. Terus semenjak bareng teman-teman itu kan langsung ikut lari, terus download Strava itu kayak mempengaruhi berat badan saya juga ikut turun selama 1 minggu kayaknya. Turun 3 kilo, 2 kilo sampai 5 kilo, iya, satu minggu. Berarti impact-nya itu ke kesehatan Mbak dari Strava, lebih ke Stravanya atau lebih ke teman-temannya Mbak gitu? Lebih ke Stravanya juga sih. Lebih ke Stravanya juga gitu. Mungkin ada satu fitur dari Strava yang bikin Mbak semangat lari itu ada nggak sih? Ada. Salah satunya tuh kan kalau kita lari nih kan ya, kayak keliat ih kok masih sedikit ya, kayak misal jaraknya juga buat semangat lagi lari lagi. Jadi gitu loh. Berprogres lah Iya, ya. kalau berprogres gitu loh setiap 1 minggunya. Untuk pertanyaan kedua, ini aku mau bertanya terkait berapa kilometer sih sekarang itu yang Mbak Ocha abisin setiap berlari setelah menggunakan Strava gitu. Kadang-kadangnya itu signifikan atau enggak? Kadang tuh aku kan pakai, biasanya kan start dulu kan, misal kita mau 5 kilo di Manahan itu kan. Kadang pertama awal mula nyoba itu 5 kilo dulu, habis itu 10 kilo. Itu tuh bener-bener efeknya bener-bener ada gitu loh. Tadinya tuh cuman kayak nyoba, coba deh 5 kilo kuat nggak ya gitu. Terus semakin kalau 5 kilo tuh sedikit, ternyata udah jadi 10 kilo, 15 kilo gitu. Itu jadi motivasi saya buat terus kayak ngeliat Strava tuh pengen lari terus gitu. Oke. Mungkin ke pertanyaan kedua, selain dengan impact kesehatan, apa sih yang Mbak Ocha rasain setelah lari pakai Strava gitu? Aside from kesehatan itu tadi. Badannya tuh nggak jadi lebih berat ya, mungkin nomor satu ya, nggak jadi gampang capek pertama, dan kedua tuh ya mungkin awal-awal kalau pertama lari setelah dari banyaknya kayak rebahan terus lari kayak badannya tuh berat ya, mungkin capek, pegelnya tuh capek itu. Terus yang kedua sekarang udah jadi nggak mageran, yang kedua. Dan yang ketiga kayak kayak tiap hari tuh pengennya lari. enak lari. Suka lari. Terus setelah pakai Strava itu, setelah lari menggunakan Strava ya, ada nggak sih respon teman-teman Mbak yang ngajakin itu, mungkin memuji Mbak gitu? Iya. Mungkin karena setelah menggunakan Strava itu kan bisa kita screenshot gitu kan. Jadi kita up di sosial media gitu, terus teman-teman jadi ikut pada banyak yang ikut jogging. Jadi FOMO juga. Oke. Terus udah pasti setelah mendapat pace-nya, terus kilometernya dari Strava itu, Mbak Uca pernah ngupload gak ke sosial media, ke story mungkin? Iya. Pertama aku upload pertama kali udah finish 5 kilo itu kan kayak kerasa bangga ya. Jadi yang rebahan banget tuh, biar kayak wah jadi pelari banget gitu kan. Aku up ke Instagram pertama itu. Selama ngeposting Strava itu pernah pakai hashtag gitu? Soalnya kan sekarang banyak tuh kayak setoran hari inilah gitu. Iya sih, pakai hashtag kayak misal kayak apa tuh contohnya, boleh disebut? Kayak hashtagnya tuh kayak FOMO, pertamanya kan FOMO, terus habis itu harinya kayak rutinitas, jadi rutinitas harian, aktivitas harian kalau weekend gitu. Hashtagnya begitu. Hashtagnya berarti nggak yang kayak 10K, 5K gitu-gitu? Enggak, yang kayak gitu aja. Kayak natural aja. Iya, natural aja.
Oke, terus misal mbaknya tuh make hashtag tersebut gitu, itu tuh mempengaruhi mbak lagi nggak buat ngupload itu lagi dan terus berlari lagi biar bisa ngupload itu. Jadi kayak ibaratnya dengan ngupload itu tuh bikin Mbak Ocha tuh suka lebih pengen lari lagi atau itu natural pengen sehat aja? Ya emang natural pingin sehat aja sih waktu itu. Hmm. Kayak pertama kan FOMO ya, setelah kejadian kayak udah 1 bulan ngejalanin kayak udahlah males ngupload gitu kan. Jadi kayak ya udah buat aktivitas kalau weekend atau emang kalau senggang ya udah kita lari. Nggak harus di stadion gitu. Berarti udah bukan FOMO lagi, Bukan kayak FOMO lagi, iya. ya udah jadi rutinitas. Jadi ya udah nggak usah upload Iya, iya. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira Mbak Ocha itu lebih condong menggunakan aplikasi Strava itu untuk tren atau membantu kegiatan berlari? Tapi aku lihat sih membantu ya. Iya, membantu lari. Karena kan setelah 1 minggu ya ngejalanin kayak gitu, pas waktu misalkan kayak di UMS itu kan kayak minggu tenang atau apa kan, aku kan nggak pulang atau apa ya, itu kayak 1 minggu itu buat gunain buat olahraga, lari gitu, buat motivasi lah ya. maintenance. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Kira-kira Mbak Ocha ini udah ikut komunitas atau klub lari gitu nggak di Strava atau di Surakarta ini? Belum sih ya. Belum. Waktu itu tuh masih ada kepengenan ikut, Ada cuman rencana, ya? iya ada rencana, cuman waktu itu ada schedule yang lain jadi belum bisa ikut yang lari apa ya waktu itu program yang di Manahan itu loh. Nah ya belum bisa. Tapi untuk sekarang ada nggak rencana buat ikutan? Ya rencana nanti. Iya rencana ya. Oke, berhubung semua pertanyaan udah dijawab dengan Mbak Ocha, sekian interview kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Ocha. Sampai jumpa teman-teman.